Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafa Melianda Ramadhani Suarso dengan NIM akhir 138. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan fisik pada anak. Perkembangan fisik pada anak yang pertama adalah tinggi badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan yang pertama adalah gen dan hormon. Faktor genetik dari orang tua sangat mempengaruhi tinggi akhir pada anak. Yang kedua adalah kesehatan. Jika anak memiliki penyakit kronis atau gangguan hormonal dapat menghambat pertumbuhan fisik. Yang ketiga adalah nutrisi. Asupan nutrisi terutama protein, kalsium, vitamin D, serta zat besi sangat penting untuk pertumbuhan optimal. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik mendukung pertumbuhan tulang yang sehat. Yang kelima adalah tidur. Hormon pertumbuhan dilepaskan saat tidur, sehingga saat tidur diperlukan waktu yang sangat cukup agar pelepasan hormonnya optimal. Perkembangan tinggi badan pada anak tahap awal, yaitu periode usia 1 hingga 2 tahun, anak mulai tumbuh sekitar 10-12 cm dalam 1 tahun. Periode usia 2 hingga 3 tahun, anak tumbuh sekitar 8 hingga 10 cm per tahun. Periode usia 3 hingga 5 tahun, pertumbuhan tinggi badan mulai lebih stabil dengan penambahan sekitar 6 hingga 6 cm per tahun. Selanjutnya adalah perkembangan fisik pada berat badan. Faktor yang mempengaruhi berat badan masih sama dengan faktor yang mempengaruhi tinggi badan, ada gen dan hormon, kesehatan, nutrisi, dan pola makan. Pola makan yang teratur sangat diperlukan untuk proses perkembangan pertumbuhan pada anak. Yang keempat adalah aktivitas fisik, dan yang kelima adalah tidur. Perkembangan berat badan anak tahap awal, periode usia 1 hingga 2 tahun, berat anak 9 hingga 13 kg dan akan bertambah 2-3 kg per tahun. Periode usia 2 hingga 3 tahun, berat badan anak 12-14 kg dan akan bertambah 2-2,5 kg per tahun. Periode usia 3 hingga 5 tahun, berat badan anak 16-18 kg dan akan bertambah 1,5-2,5 kg per tahun. Berikut ini adalah tips untuk mendukung pertumbuhan anak. Yang pertama, diperlukan nutrisi yang seimbang. Pastikan anak mendapat kalori yang cukup dan makanan dari beberapa jenis makanan termasuk protein, lemak sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Yang kedua adalah pemantauan rutin, yaitu tinggi dan berat badan anak perlu dipantau secara rutin melalui posyandu. Yang ketiga adalah pola makan yang tepat. Ajarkan anak untuk makan dengan porsi yang sesuai dan memperkenalkan mereka pada berbagai jenis makanan. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Dorong anak untuk bergerak aktif dan bermain. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya adalah perkembangan otak. Pada periode usia 1 hingga 2 tahun, perkembangan otak anak mulai bertumbuh pada perkembangan motorik dan bahasa. Yang selanjutnya adalah pada periode usia 2 hingga 3 tahun, mengalami ledakan bahasa, perkembangan kognitif, dan keterampilan sosial. Pada usia 3 hingga 5 tahun, mengalami perkembangan kognitif lebih lanjut, perkembangan fungsi eksekutif, perkembangan kreativitas dan imajinasi, dan perkembangan emosional dan sosial. Untuk mendapatkan perkembangan otak yang optimal, diperlukan beberapa kegiatan, yaitu pemberian nutrisi yang baik. Nutrisi memainkan peran penting dalam perkembangan otak. Nutrisi seperti omega-3, protein, zat besi, zinc, yodium, dan vitamin. Serta ASI yang juga memberikan nutrisi penting bagi perkembangan otak bayi. Yang kedua adalah mengembangkan stimulus mental. Perkembangan lingkungan yang merangsang otak anak sangat penting, seperti bermain, mengeksplorasi lingkungan, dan mengajak bicara. Yang ketiga adalah aktivitas fisik dan olahraga. Ajak anak untuk aktif secara fisik dan melakukan kegiatan seperti berlari, bermain bola, berenang, atau kegiatan luar ruangan lainnya. Yang keempat adalah rutinitas tidur yang cukup. Tidur yang cukup penting untuk perkembangan otak anak, terutama pada masa pertumbuhan. Pastikan anak memiliki rutinitas tidur yang teratur dan cukup sesuai dengan usia mereka. Yang kelima adalah latih keterampilan sosial. Ajak anak untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dan ajarkan keterampilan sosial dasar seperti cara berbagi, cara bekerja sama, dan cara menghargai orang lain.
Yang keenam adalah keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, belajar, ingatan, perhatian, logika, dan kemampuan untuk memahami serta menginterpretasi informasi. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada anak ada motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus melibatkan penggunaan otot-otot kecil terutama di tangan dan di jari-jari yang mendukung gerakan yang lebih spesifik. Keterampilan ini penting untuk melakukan aktivitas seperti menulis, menggambar, makan, atau memasang kancing. Untuk melatih motorik halus dapat dilakukan aktivitas seperti menggambar dan mewarnai, meronceh manik-manik, bermain dengan plastisin, bermain puzzle, menggunting dan menempel kertas, dan lain-lain. Yang kedua adalah motorik kasar. Motorik kasar melibatkan penggunaan otot-otot besar yang mendukung gerakan tubuh secara keseluruhan seperti berjalan, berlari, melompat, mengangkat benda. Untuk melatih motorik kasar, dapat dilakukan kegiatan seperti bermain bola, bermain di taman bermain, bersepeda, melompat-lompat, dan berlari atau menari. Berikut ini adalah perkembangan motorik. Pada periode usia 1 hingga 2 tahun, anak mulai bisa berjalan, berlari, memanjat, memegang benda dengan lebih baik, dan menggunakan peralatan makanan sederhana. Periode usia 2 hingga 3 tahun, anak bisa melompat, berlari dengan lebih baik, menggambar lingkaran sederhana, dan memegang benda dengan lebih baik. Pada periode usia 3 hingga 5 tahun, anak mulai mengkoordinasi motorik yang lebih baik untuk melompat, bersepeda, menulis, menggambar lebih detail, dan melakukan aktivitas kompleks lainnya. Selanjutnya ada perkembangan gizi. Perkembangan gizi pada anak sangat penting untuk menciptakan anak dengan kondisi gizi yang seimbang. Oleh karena itu, berikut ini adalah cara-cara untuk perkembangan gizi pada anak. Yang pertama adalah memberikan ASI yang eksklusif. Bayi harus mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi pada pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta zat antibodi yang melindungi bayi dari infeksi. Yang kedua adalah berikan makanan seimbang. Pastikan anak-anak mendapat makanan yang seimbang dengan mencakup semua kelompok makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein, dan lemak sehat. Yang ketiga adalah mendorong kebiasaan makan sehat. Ajari anak untuk makan secara teratur dengan porsi yang sesuai, dan ajak mereka untuk ikut serta dalam menyiapkan makanan untuk meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat. Sekian presentasi dari saya, mungkin dapat disimpulkan proses perkembangan pada anak sangat bergantung dengan genetika dari orang tua, kesehatan nutrisi yang diberikan, aktivitas yang diberikan, dan tidur yang cukup. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang pada anak, dan selalu memperhatikan perkembangan anak setiap tahunnya dengan mengantarkan anak ke posyandu atau layanan kesehatan lainnya untuk mengetahui proses pertumbuhan anak lebih lanjut, dan juga dapat mengatasi gejala-gejala yang tidak diinginkan pada anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.